Selamat malam, selamat datang. Saya panggil Mas ya, Mas Dwi Tama. Ini sebenarnya Baik Mas, Bapak perasaan. dosen kita. Selamat datang Mas Dwi Tama di virtual podcast kita di Cangkruk Ilmu. Kita ingin sharing-sharing dengan Mas Dwi Tama. Mas Dwi Tama ini untuk profil singkatnya, beliau S3 atau doktor dari Jepang. Sekarang sebagai dosen di Fakultas Vokasi ITS. Mungkin profil singkatnya silakan Mas Witama bisa menjelaskan. Profil singkat ya, oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi singkatnya ya untuk pendidikan ya itu S1 saya dulu di Teknik Kimia ITS, kemudian S2. Jadi saya S1 itu angkatan 2009, Ya. kemudian lulus 2013. Setelah itu lanjut ke S2 Teknik Kimia ITS 2 tahun. Kemudian di tahun 2015 saya lanjut ke Hiroshima University Engineering. Jadi sehingga satu bidang seperti itu. Kemudian lulus tahun 2018 dan sekarang saya bekerja di Departemen Teknik Kimia Industri Fakultas Vokasi. Itu prodinya sarjana terapan TRKI ya, itu mulai tahun 2019 hingga sekarang. Tapi Fakultas Vokasi sendiri itu mulai tahun berapa ya, Mas Dwi? Fakultas Vokasi sendiri itu mulai tahun 2017. Jadi ya untuk info saja itu kan ya, jadi dulunya kan ada D3 Teknik Kimia. Ya, itu masih di bawah Teknik Kimia ini TI ya. Ya, FTI. 2017 itu yang D3 atau diploma seperti sipil, instrumentasi itu menjadi fakultas vokasi. Sehingga prodi D3 Teknik Kimia itu menjadi departemen. Jadi menjadi departemen dan kimia industri seperti itu. Nah, mulai tahun 2019 ini, 2019 tahun kemarin ya, itu sudah mulai rekrutmen untuk program sarjana terapan, jadi D4 sarjana terapan, di setara dengan S1 ya. Tapi lokasinya sendiri di Sukolilo? Iya, lokasinya di Sukolilo. Jadi mungkin kalau bagi teman-teman ITS atau alumni ya, tahu kalau dulu istilahnya kampus kota ya, itu ada D3 elektro, D3 mesin, dan D3 lokasi ya. Itu tempatnya tetap di Sukolilo. Mas Ditama, menarik sekali. Kalau kita lihat kan artinya Mas Ditama ini mungkin sekolah dari mungkin TK sampai selesai sekitar 26 tahun, benar ya? Iya. Sekolah terus ya. Sebenarnya sejak kecil sendiri Mas Ditama ini memang suka belajar atau yang sejak kecil punya cita-cita nih mau S3 gitu. Jadi ya jujur aja sebenarnya dari kecil itu untuk kuliah tinggi, maksudnya kuliah sampai S3 itu tidak kebayang. Tidak terbayang. Ya, mungkin ya umumnya untuk mungkin secara umum ya pengen sarjana gitu lah, S1 ya dari saat kecil. Dan untuk minat belajar ya sebenarnya kalau dibilang rajin atau pinter atau excellent itu tidak. Jadi sebenarnya biasa aja, murid atau mahasiswa seperti biasa, cuman itu mungkin yang membedakan mungkin ini ya ada faktor keberuntungan juga. Tapi tentu diikuti dengan usaha dan kerja keras ya. Belajar juga, iya. Kalau ditanyakan suka belajar ya suka. Ada seperti matematika itu suka dari SD itu sudah suka. Mungkin ya karena pengaruh keluarga juga ya seperti itu. Nah
untuk kepikiran lanjut ke pasca itu baru kepikiran saat tugas akhir, saat S1 bahkan. Jadi selama S1 di teknik kimia itu ya cukup menikmati lah proses belajar, meskipun salah satu mahasiswa yang dianggap pintar atau IP dengan IP yang tinggi sebenarnya ya biasa saja. Cuman untuk ketertarikan di teknik kimia sendiri itu ada. Jadi ya seperti Mas Aan bilang ya itu ya selain faktor keberuntungan juga ada usaha keras juga, itu juga salah satu faktor. Mas, dan juga doa orang tua sih. Mas Yutama, kita ingin flashback tentang pendidikan S1. Kalau dari diri Mas Yutama sendiri ngerasa ketika diterima di ITS Teknik Kimia itu memang sudah sesuai passionnya atau justru malah dulu salah jurusan? Oke, jadi ini jujur-jujuran ya. Sebenarnya agak malu. Jadi kalau misalkan mengambil jurusan di perguruan tinggi kan ya, itu kan tidak lepas dari cita-cita kita saat kecil ya. Ya, benar. Kayak gitu. Nah, kalau waktu SMA itu memang pelajaran ya, memang suka belajar ya. Jadi pelajaran favorit kimia. Ya mungkin ini banyak alumni atau teman-teman yang di teknik kimia itu sama-sama terjebak suka pelajaran kimia, kemudian ngambil teknik kimia ya. Ya mungkin awalnya seperti itu. Kalau dari cita-cita sebenarnya ya kayak anak-anak Indonesia pada umumnya ingin jadi dokter atau guru seperti itu. Tapi akhirnya setelah masuk menikmati. Jadi cukup menikmati lah. Jadi awalnya agak kaget teknik kimia sebenarnya karena teknik ya, jadi majornya itu adalah matematika dan fisika. Kemudian ada juga kimia. Tapi sebenarnya juga bukan berarti kimia tidak berperan, karena yang tahu ilmu kimia juga banyak ya teknik kimia kan, bukan mesin atau elektro gitu kan. Cuman ya karena awalnya ya memang karena suka pelajaran matematika dari SD itu, kemudian SMA suka kimia, jadi terus ngambil teknik kimia. Sebenarnya keren nih teknik gitu kan. Tapi saat berjalannya S1 juga ya jatuh bangun itu pasti ada seperti itu. Ya tapi cukup menikmati alhamdulillah. Kalau artinya kalau secara teknik kimia memang di teknik kimia kimianya banyak ya. Tapi secara overall teknik kimia, porsi untuk kimia sendiri sebenarnya lebih sedikit ya daripada fisika atau matematika. Benar. Nah, itu sempat enggak di awal-awal itu mungkin semester 1, semester awal atau bahkan sampai lulus ngalami kesulitan? Pasti. Jadi awal-awal kuliah ya, namanya kuliah awal-awal itu semangat. IP itu ya oke lah. Terus di tengah-tengah itu sempat ada inilah ya gimana ya? Motivasi turun. Sempat ada ya naik turun lah ya, itu normal ya. Untuk menjaga ya jujur saya untuk menjaga performa itu agak harus benar-benar dipaksa. Kalau tidak itu kalau turun bisa turun jeglek gitu, turun banget gitu. Dan untuk bangkit itu biasanya agak susah. Dan itu juga pengalaman ini sih ya saat S1, S2, S3 pun seperti itu. Kalau naik turun itu kalau dari persepsi Mas Yutama, teknik kimia itu susah enggak sih Mas? Teknik kimia gimana ya? Ya susah sih. Mungkin gini ya, tergantung dari perspektif ya. Jadi kalau dibilang susah ya susah, dan saya yakin semua jurusan atau mata bidang itu ya pasti ada susahnya. Enggak hanya teknik kimia, tapi bagaimana kita menyikapinya saja sih. Apakah kita mau berusaha atau tidak gitu. Ya susah itu jelas semua susah. Susah tapi cinta gitu ya Mas. Iya. Susah tapi cinta. Mas Yutama,
tadi kan cerita kalau S1 sebenarnya nggak terbayang nih mau lanjut pasca bahkan sampai S3. Kenapa sih Mas? Kalau boleh tahu waktu itu kenapa kok emang sejak awal pengen kerja atau gimana? Jadi awalnya memang pengen kerja ya. Jadi mungkin mayoritas nggak tahu sih. Cuman teman-teman ya itu kalau sudah lulus ya pengen kerja gitu. Cuman kemarin itu ini pengalaman ya waktu S1 itu kan. Jadi S1 kan ada skripsi. Ya, benar. Ini merepet skripsi saya. Ya, silakan. Jadi skripsi saya itu mengenai ekstraksi superkritis. Ya. Nah mungkin di awal dari keinginan lanjut untuk pasca itu ya dari situ sih. Jadi ada ketertarikan lah untuk mempelajari lebih lanjut skripsi saya saat itu. Saat itu saya mengekstrak kulit manggis menggunakan superkritis CO2. Jadi source pelarutnya adalah superkritis. Nah di situ saat tengah-tengah skripsi itu juga ada dorongan juga pendorongnya ya dorongan lah, bisa dikatakan dorongan gimana kalau lanjut gitu kan. Setelah lanjut S2, selain itu ya karena memang suka dengan penelitian, jadi di penelitiannya itu kan gimana ya, menyenangkannya itu kita mengerjakan sesuatu yang belum pasti hasilnya seperti apa. Itu sih menariknya. Misterius. Dan saat kita berhasil mendapatkan sesuatu yang sebelumnya belum ada orang yang mengetahui itu ada ada kesenangan tersendiri dari situ. Dan itu juga ya karena tentunya diimbangi harus konsekuensinya kan untuk lanjut ke pasca, pertama ya niat belajar atau istilahnya keinginan belajar itu harus ditingkatkan kan. Setelah skripsi akhirnya ya ada kesempatan ya saat tengah-tengah skripsi itu ada istilahnya ada kesempatan untuk lanjut S2, ada beasiswa juga, beasiswa dari DP itu. Ya udah coba daftar, ternyata ya alhamdulillah dapat. Ya akhirnya lanjut S2 di teknik kimia. Tapi orang tua lanjut sampai S3. Orang tua sendiri sangat mendukung ya Mas untuk kuliah terus. Nah, alhamdulillah sangat mendukung. Mungkin ya dari background juga ya, itu mungkin ya privilege yang saya dapat ya. Jadi ayah saya kan seorang guru. Jadi ayah saya seorang guru, dan mungkin melihat anaknya untuk lanjut untuk belajar. Atau tertarik belajar, itu intinya itu untuk lebih belajar, lebih mendalami apa yang dipelajari, mungkin ya sangat mendukung sekali ya. Akhirnya yang mendukung, orang tua mendukung. Mas Ditama masuk ke S2, kalau dari perspektif Mas Ditama, sulit mana sih kuliah S1 dengan S2? Sulit S1. Kenapa? Kalau dari saya sulit S1. Pertama dari mata kuliahnya ya. Jadi gini, saat kita belajar teknik kimia itu kan banyak sekali yang dipelajari. Materi-materi yang dipelajari itu sangat banyak, mulai dari matematika, kimia gitu kan, kimia organik, kimia analik dan seterusnya. Sedangkan saat S2 itu kan fokusnya itu di riset. Meskipun ada mata kuliah kayak transfer fenomena dan lain-lain, itu kan sebagai pendalaman dari dari mata kuliah di S1 kan ya. Tapi kan majornya kan untuk penelitian. Jadi menurut saya lebih susah S1-nya sih. Jadi karena mungkin S1 karena sih kalau mungkin Mas Alan punya ini ya, punya pendapat sendiri mungkin ya. Jadi karena S1-nya itu pengenalan, terus juga general sekali, sehingga butuh penyesuaian. Kalau S2 ibaratnya udah tahu nih basicnya, udah dapat, hanya tinggal mendalami gitu ya. Iya. Kira-kira seperti itu. Kalau penelitian sendiri Mas, antara S1 dengan S2 itu apa sih bedanya? Bedanya itu jadi gini,
kasarannya ya, kalau misalnya S1 kita disuruh melakukan percobaan, terus kita mendapatkan hasil, kemudian kita bahas hasil itu, tapi ya udah gitu aja. Jadi kita melakukan percobaan, kita mendapatkan hasil, kenapa ini seperti ini, kenapa hasilnya seperti ini, misalkan ada variabel tekanan dan suhu gitu kan, apa dari tekanan dan suhu terhadap ekstrak, misalkan saya waktu itu kan, itu hasilnya seperti apa, karena itu udah gitu aja. Kesimpulannya ternyata dengan meningkatkan tekanan di superkritis itu ternyata yield ekstraknya yang kita dapatkan itu lebih banyak. Nah itu berhenti di situ. Nah saat S2 itu lebih mendalami, lebih kalau S1 yang dijawabnya apa yang didapat, apa hasilnya didapat. Kalau yang di S2 mengapa saya mendapatkan hasil seperti itu. Nah itu nanti dikaitkan dengan transfer fenomena, mass transfernya, atau misalkan apakah kelarutannya seperti apa, efek larutan terhadap tekanan, efek tekanan dan suhu terhadap larutan itu seperti apa, terus fenomenanya itu seperti apa. Jadi lebih ke jadi lebih mendalam lagi ya. S1 lebih mendalam lagi. Selain itu juga literatur yang harus dibaca juga harus lebih banyak, karena tentu saja sebenarnya riset yang kita lakukan itu ya mungkin ada keterbaruan yang kita lakukan itu benar-benar baru, cuman kan ilmuwan atau researcher yang lainnya di dunia ini kan juga pasti akan mengerjakan sesuatu yang mirip atau nyerempet-nyerempet lah, dan itu pun pasti ada, mereka juga menjelaskan fenomena-fenomena itu kan. Nah dari fenomena-fenomena yang sudah ditemukan oleh researcher itu kita pelajari, dan ya mungkin akhirnya bisa ditarik benang merah lah, kenapa fenomena itu bisa terjadi. Jadi lebih detail lah, lebih mendalam. Artinya kan kalau S1 mungkin kita pakai pedoman buku cukup ya, tapi kalau S2 harus nambah lagi berarti ya, jurnal dan lain sebagainya. Iya, jurnal. Iya, jadi kalau S1 kan kita membacanya textbook ya. Kalau S2 ya jurnal publikasi. Nah, untuk S2 sendiri Mas Jutama, kan istilahnya sebagai tesis, ada kewajiban untuk publikasi nggak sih? Atau sejauh mana sih kewajiban publikasi itu? Sebenarnya kalau S2 itu, ini pengalaman ya di ETS ataupun di Jepang ya, itu tidak ada kewajiban publikasi dalam artian jurnal ya, atau paper ya. Cuman kalau di ETS sendiri, kalau waktu, nggak tahu kalau sekarang ya, entah peraturan akademiknya berubah. Kalau saya dulu itu wajibnya itu publikasi conference atau seminar. Jadi wajib mengikuti conference, seminar, dan ya tentu saja mengerjakan tesis. Itu sih. Jadi conference atau seminarnya itu levelnya nasional. Nasional ya. Nasional kalau nggak salah. Kan dulu saya ikut. Ya nasional. Nasional minimal. Mas Jutama, kan S2-nya 2 tahun ya, benar ya? 2 tahun. 2 tahun pas. Tentu kan waktu S2 teman-teman S1 ini sudah hilang lah. Sudah enggak sama, mungkin hanya beberapa. Gimana? Apa kesulitan, apa juga sama nuansanya? Atau seperti apa? Kan sudah berkurang nih teman-teman. Ya, menjalani kuliah ya. Kalau dulu kan bisa kumpul sama teman-teman. S2 kan beda lah, lebih sedikit, terus juga mungkin di kelas juga hanya beberapa orang gitu. Iya, jadi ya beruntungnya dulu itu waktu saya S2 itu ada beberapa teman seangkatan yang juga lanjut S2. Jadi ya lumayan lah. Maksudnya kan kalau dulu kan S1 satu angkatan ya, maksudnya temannya banyak. Saat S2 karena mereka ada yang langsung lanjut kerja gitu kan, pasti berkurang ya. Mungkin rasa yang pertama yang dirasa itu bukan karena temannya berkurang sih,
tapi karena melihat teman-teman yang lain sudah kerja, wah, kerja ya, sudah kerja di mana, di pabrik apa gitu kan, sedangkan kami atau saya masih sekolah, masih di lab, masih sekolah gitu kan, masih ya gitulah. Mungkin ada inilah, ya ada ya mungkin sawang sinawang itu ya. Terus ya, tipsnya Mas Ditama biar S2-nya tepat waktu itu dulu apa sih? Apa punya target, apa disiplin, apa seperti